Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Dian Atika dan saya sendiri Putri Azura. Nah, pada kali ini kami akan membahas mengenai materi ekosistem dan faktor yang membatasi distribusi. Nah, pada materi ini saya akan menjelaskan mengenai definisi ekosistem. Ekosistem merupakan komponen-komponen yang memiliki fungsi berbeda namun saling berkegantungan satu sama lain, baik komponen biotik maupun komponen abiotik yang saling berhubungan erat satu sama lain. Suatu sistem tentu memiliki komponen-komponen yang saling bergantung satu sama lain. Begitupun dengan ekosistem, yang merupakan suatu sistem besar dalam satu lingkungan. Komponen ekosistem yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik ini merupakan segala hal selain makhluk hidup seperti air, udara, suhu, cahaya matahari, tanah, dan lain-lain. Sedangkan komponen biotik yaitu seluruh makhluk hidup di bumi seperti hewan, tumbuhan, organisme lainnya. Nah, selanjutnya yaitu pengertian dari organisme. Organisme adalah makhluk hidup terdiri dari banyak komponen yang saling terkait dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Organisme ini hadir dalam berbagai ukuran, bentuk, dan gaya hidup, tetapi mereka semua beberapa ciri yang sama. Semua organisme membutuhkan makanan atau nutrisi dan mengeluarkan limbah, tumbuh, berkembang biak, dan akhirnya akan mati. Organisme di alam dikendalikan oleh yang pertama jumlah dan keragaman material untuk memenuhi kebutuhan minimum dan faktor-faktor fisik yang ekstrim. Yang kedua, batas-batas toleransi organisme ini sendiri terhadap keadaan tertentu dan komponen-komponen lainnya. Nah, selanjutnya itu faktor-faktor penghalang. Faktor penghalang ini menjadi pengendali penyebaran organisme. Faktor penghalang yang utama itu adalah iklim dan topografi. Selanjutnya, faktor penghalang reproduksi dan endemisme menjadi pengendali penyebaran organisme. Akibat dari hal tersebut, maka di permukaan bumi ini terbentuk kelompok-kelompok hewan dan tumbuhan yang menempati daerah yang berbeda-beda. Luas daerah yang dapat ditempati tumbuhan maupun hewan berkaitan dengan kesempadan dan kemampuan mengadakan penyebaran. Selanjutnya yaitu penyebaran hewan berdasarkan luas cakupannya. Penyebaran hewan berdasarkan luas cakupannya ini dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, cakupan geografis, yaitu daerah penyebarannya meliputi daratan dan sistem perairan. Yang kedua, cakupan geologis, yaitu keadaan daratan dan lautan di masa lampau. Dan yang ketiga, ekologis, adalah daerah penyebarannya dengan kondisi lingkungan yang sesuai. Faktor-faktor yang mempengaruhi biota tersebut adalah adanya tekanan dari individu lainnya yang mendominasi suatu tempat tertentu. Faktor lain adanya kompetisi, predator penyakit, kekurangan persediaan makanan, perubahan musim, dan kurangnya tempat untuk berlindung. Nah, selanjutnya yaitu pengertian dari distribusi. Distribusi atau pola penyebaran populasi adalah pergerakan individu ke dalam atau keluar populasi. Individu tersebut dapat berupa larva, spora, biji dari tumbuhan, dan hewan serat manusia. Penyebaran populasi dapat disebabkan karena dorongan mencari makan, menghindarkan diri dari predator, dan pengaruh iklim yang terbawa air atau angin, perilaku kawin, dan faktor fisik lainnya. Nah, pendapat lain mengenai distribusi menurut dari Krebs 1978 mengatakan bahwa permasalahan dasar ekologi adalah penyebab adanya distribusi dan kelimpahan organisme. Setiap organisme hidup dalam suatu ruang dan waktu dianggap sebagai sebuah kelompok. Oleh sebab itu, distribusi sangat berkaitan erat dengan kelimpahan meskipun tampak berbeda satu dengan yang lainnya.
Faktor yang mempengaruhi distribusi dapat berpengaruh pula terhadap kelimpahannya. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya yaitu terkait faktor yang membatasi distribusi organisme. Nah, yang pertama yaitu faktor-faktor biotik, yang dimana faktor biotik ini merupakan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, faktor biotik ini juga saling mempengaruhi distribusi spesies lain. Dengan adanya predasi, parasitisme, kompetisi, dan penyakit mengakibatkan adanya batasan distribusi spesies lain. Nah, contoh umum dari faktor biotik ini, biotik yang membatasi distribusi spesies lain yaitu organisme yang memakan dapat membatasi distribusi organisme yang dimakan. Nah, distribusi organisme ini dipengaruhi oleh sejarah, iklim masa lalu, dan susunan atau bentuk benua-benua dan hubungan ekologis masa lalu dan masa sekarang. Nah, serta semua interaksi satu sama lainnya. Nah, ekosistem ini terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem terestrial dan ekosistem perairan. Nah, pada habitat darat ini dikenal istilah bioma, yaitu daerah habitat yang meliputi skala yang luas. Nah, macam-macam bioma yaitu yang pertama bioma gurun dan setengah gurun. Yang dimana bioma gurun dan setengah gurun ini itu banyak ditemukan di Amerika Utara, Afrika Utara, Australia, dan Asia Barat. Ciri-cirinya itu pertama, curah hujannya tuh sangat rendah, lebih dari 25 cm per tahun. Kedua itu kecepatan penguapan airnya itu lebih cepat dari presipitasi. Nah, kelembapan udaranya itu sangat rendah. Perbedaan suhu siang hari dengan malam harinya itu sangat tinggi. Nah, siang itu dapat mencapai 45 derajat Celcius, malam itu dapat turun sampai 0 derajat Celcius. Tanahnya itu sangat tandus karena tidak mampu menyimpan air. Flora, nah floranya itu tumbuhan yang tumbuh adalah tumbuhan yang dapat beradaptasi dengan daerah kering atau tumbuhan xerofit. Pada hewannya itu atau fauna itu, hewan besar yang hidup di gurun itu umumnya yang mampu menyimpan air, misalnya itu unta. Sedangkan untuk hewan-hewan kecil itu misalnya kadal, ular, tikus, semut, dan umumnya itu hanya aktif hidup pada pagi hari, dan pada siang hari yang terik mereka hidup pada lubang-lubang. Selanjutnya itu kedua, bioma pada rumput. Nah, bioma pada padang rumput ini membentang mulai dari daerah tropis sampai dengan daerah beriklim sedang, seperti Hongaria, Rusia Selatan, Asia Tengah, Amerika Selatan, Australia. Nah, ciri-cirinya itu curah hujan antara 25 sampai 50 cm per tahun. Di beberapa daerah padang rumput curah hujannya itu dapat mencapai 100 cm per tahun. Curah hujan yang relatif rendah turun secara tidak teratur. Nah, turunnya hujan yang tidak teratur tersebut menyebabkan porositas dan drainase kurang baik sehingga tumbuhan itu sukar mengambil air. Pada floranya itu tumbuhan yang mampu beradaptasi dengan daerah yang porositas dan drainase itu kurang baik adalah rumput. Meskipun ada pula tumbuhan yang lain yang hidup selain rumput, tetapi karena mereka merupakan vegetasi yang dominan maka disebut padang rumput. Nama padang rumput ini bermacam-macam seperti stepa di Rusia Selatan, pusta di Hungaria, prairie di Amerika Utara, dan pampa di Argentina. Pada fauna atau hewan itu bison dan kuda liar atau mustang di Amerika, gajah dan jerapah itu di Afrika, domba dan kanguru Australia, dan karnivoranya itu singa, serigala, anjing liar, dan cheetah. Yang ketiga itu bioma sabana. Nah, bioma sabana ini adalah padang rumput dengan diselingi oleh gerombolan pepohonan. Berdasarkan jenis tumbuhan yang menyusunnya,
Sabana ini dibedakan menjadi dua, yaitu sabana murni dan sabana campuran. Nah, sabana murni ini bila pohon-pohon yang menyusunnya itu hanya terdiri atas satu jenis tumbuhan saja. Sedangkan sabana campuran itu bila pohon-pohon penyusunnya terdiri dari campuran pohon-pohon penyusunnya itu terdiri dari campuran berjenis pohon. Selanjutnya itu bioma hutan tropis. Bioma hutan tropis ini merupakan bioma yang memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan dan hewan yang paling tinggi. Nah, dia itu meliputi daerah aliran sungai Amazon, Amerika Tengah. Nah, sebagian besar daerah itu di daerah Asia Tenggara dan Papua Nugini, dan lembah Kongo di Afrika. Ciri-cirinya itu curah hujannya sangat tinggi, merata sepanjang tahun, yaitu antara 200 sampai 225 cm per tahun. Mataharinya itu bersinar sepanjang tahun. Dari bulan satu ke bulan yang lain itu perubahan suhunya itu relatif kecil. Di bawah kanopi atau tudung pohon gelap sepanjang hari sehingga tidak ada perubahan suhu antara siang dan malam hari. Pada floranya itu pada bioma hutan tropis ini terdapat beratus-beratus spesies tumbuhan. Pohon-pohon utama itu dapat mencapai ketinggian 20 sampai 40 cm dengan cabang-cabang berdaun lebat sehingga membentuk suatu tudung atau kanopi. Tumbuhan khas yang sering dijumpai itu seperti liana dan epifit. Liana itu tumbuhan yang menjalar ya di permukaan hutan, itu contohnya itu rotan. Sedangkan epifit adalah tumbuhan yang menempel pada batang-batang pohon dan tidak merugikan pohon tersebut, itu contohnya anggrek dan paku sarang burung. Pada faunanya itu di daerah tudung yang cukup sinar matahari, pada siang hari hidup hewan-hewan yang bersifat diurnal, yaitu hewan yang aktif pada siang hari. Di daerah bawah kanopi dan daerah dasar hidup hewan-hewan yang bersifat non-furnal, yaitu hewan yang aktif pada malam hari. Misalnya burung hantu, babi hutan, kucing hutan, dan macan tutul. Selanjutnya itu bioma hutan musim. Nah, di mana di daerah tropis selain hutan tropis terdapat pula hutan musim. Ciri tumbuhan yang membentuk formasi hutan musim ini pohon-pohonnya tahan dari kekeringan, termaksud tumbuhan tropofit, artinya mampu beradaptasi terhadap keadaan kering dan keadaan basah pada saat musim kemarau. Daunnya itu meranggas. Sebaliknya pada musim hujan daunnya itu lebat. Hutan musim biasanya diberi nama sesuai dengan tumbuhan yang dominan, misalnya hutan jati, hutan angsana. Kalau di negara di Indonesia itu hutan musim itu dapat ditemukan di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur. Sementara fauna yang banyak ditemukan rusa, babi hutan, dan harimau. Yang keenam selanjutnya yaitu bioma hutan lumut. Nah, bioma hutan lumut ini banyak ditemukan di lereng atau pegunungan yang terletak pada ketinggian di atas batas kondensasi uap air. Atau disebut hutan lumut itu dikarenakan vegetasi yang dominan adalah tumbuhan lumut. Nah, lumut yang tumbuh itu tidak hanya di tanah dan bebatuan, tetapi mereka itu pun menutupi batang-batang pohon berkayu. Jadi pada hutan lumut yang tumbuh tidak hanya lumut saja, melainkan hutan yang banyak perpohonan yang tertutupi oleh lumut. Nah, sepanjang hari hampir selalu hujan karena kelembapan yang tinggi dan suhu rendah. Itu menyebabkan timbulnya embun terus-menerus. Yang ketujuh yaitu bioma hutan gugur. Nah, ciri khas bioma hutan gugur ini adalah tumbuhannya sewaktu musim dingin, daun-daunnya meranggas. Nah, bioma ini itu dapat dijumpai di Amerika Serikat, Eropa Barat, Asia Timur, dan Chili. Ciri-cirinya itu curah hujan merata sepanjang 75 sampai 100 cm per tahun.
Dia mempunyai 4 musim. Pertama, musim panas, musim dingin, musim gugur, dan musim semi. Keanekaragaman jenis tumbuhan ini lebih rendah daripada bioma hutan tropis. Flora dan faunanya itu pada musim panas, bioma hutan gugur. Energi radiasi matahari yang diterima itu cukup tinggi. Demikian pula dengan presipitasi atau curah hujan dan kelembaban. Kondisi ini itu dapat menyebabkan pohon-pohon tinggi tumbuh dengan baik, tetapi cahaya masih dapat menembus ke dasar. Konsumen yang ada di daerah ini itu seperti serangga, burung, bajing, dan racun, yaitu hewan sebangsa luwak atau musang ya. Pada saat menjelang musim dingin, radiasi sinar matahari itu mulai berkurang, suhu mulai turun, dan tumbuhan itu mulai sulit mendapatkan air sehingga daun menjadi merah coklat, akhirnya gugur. Sehingga musim itu disebut musim gugur. Pada saat musim dingin itu tumbuhan gundul dan tidak melakukan kegiatan fotosintesis. Beberapa jenis hewan itu melakukan hibernasi atau tidur pada musim dingin. Menjelang musim panas, suhu naik, salju mencair, tumbuhan mulai berdaun kembali atau bersemi sehingga disebut musim semi. Selanjutnya itu bioma hutan taiga atau hutan homogen. Bioma ini kebanyakan terdapat di daerah antara subtropika dengan daerah kutub, seperti di daerah Skandinavia, Rusia, Siberia, Alaska, dan Kanada. Ciri-ciri bioma ini itu perbedaan antara musim panas dan musim dingin itu cukup tinggi. Pada musim panas suhu tinggi dan pada musim dingin suhu sangat rendah. Pertumbuhan tanam itu terjadi pada musim panas yang berlangsung antara 3 sampai 6 bulan. Flora khasnya itu pohon berdaun jamur atau pohon konifer. Contohnya itu pohon konifer adalah Pinus mercusi atau Pinus. Keanekaragaman tumbuhan bioma taiga rendah, vegetasinya nyaris seragam. Dominan pohon-pohon konifer ini karena nyaris seragam. Hutannya itu disebut hutan homogen. Pada fauna itu terdapat di daerah ini yaitu beruang hitam. Yang kesembilan yaitu bioma hutan tun. Bioma ini terletak di kawasan lingkungan kutub utara sehingga iklimnya adalah iklim kutub. Nah, istilah tundra ini berarti dataran tanpa pohon. Vegetasinya itu didominasi oleh lumut dan lumut kera. Vegetasi lainnya itu rumput-rumputan dan sedikit tumbuhan berbunga berukuran kecil. Yang ke-10 yaitu bioma hutan bakau atau mangrove. Nah, bioma hutan bakau atau mangrove ini itu ditemukan di sepanjang pantai yang landai di daerah tropik dan subtropik. Nah, tumbuhan yang dominan adalah pohon bakau, sehingga nama lain adalah hutan bakau. Pada hutan bakau atau mangrove ini kadar garam air dan tanahnya itu tinggi. Kadar oksigen air dan tanahnya itu rendah. Saat air pasang, lingkungannya banjir, dan saat air surut lingkungannya becek dan berlumpur. Jenis hewan yang ditemukan dalam lingkungan hutan bakau ini yaitu ikan dan hewan-hewan melata seperti buaya, biawak, dan burung-burung yang bersarang di atas pohon-pohon bakau. Selanjutnya itu faktor yang membatasi distribusi organisme atau selanjutnya itu faktor abiotik. Nah, faktor abiotik itu suatu ekosistem merupakan keadaan fisik dan kimia yang menyertai kehidupan organisme sebagai medium dan substrat kehidupan. Nah, komponen ini terdiri dari segala sesuatu tak hidup dan secara langsung terkait keberadaan organisme. Nah, antara lain yaitu suhu. Nah, suhu lingkungan merupakan faktor yang penting dalam distribusi organisme karena efeknya terhadap
proses biologis. Yang kedua yaitu air. Nah, variasi drastis dalam ketersediaan air ini di antara habitat-habitat yang berbeda merupakan sebuah faktor penting lain dalam distribusi spesies. Yang ketiga yaitu salinitas. Nah, salinitas adalah kadar garam air di lingkungan dengan lingkungan itu mempengaruhi keseimbangan air organisme melalui osmosis. Yang keempat yaitu sinar matahari. Nah, sinar matahari ini diserap organisme fotosintetik itu menyediakan energi yang menjadi pendorong kebanyakan ekosistem, dan sinar matahari yang terlalu sedikit dapat membatasi distribusi spesies fotosintetik. Yang kelima yaitu bebatuan dan tanah. Nah, pH, komposisi mineral, dan struktur fisik bebatuan dan tanah itu membatasi distribusi tumbuhan. Dan berarti juga distribusi hewan pemakan tumbuhan. Selanjutnya yaitu iklim. Nah, komponen-komponen iklim yaitu suhu, curah hujan, sinar matahari, dan angin. Nah, faktor-faktor iklim itu terutama suhu dan ketersediaan air, dan memiliki pengaruh besar terhadap distribusi organisme darat. Baiklah, berikut adalah materi terakhir yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.